Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Zulhendri SPD, Kepala SD Negeri 03 Alai Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik implementasi coaching untuk supervisi pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 03 Alai Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah untuk penerapan pembelajaran diferensiasi dengan judul implementasi coaching untuk supervisi pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 03 Alai Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Situasi perubahan dalam dunia pendidikan dikarenakan wabah COVID-19 yang melanda dunia baru-baru ini menyebabkan kegiatan pembelajaran di sekolah secara tatap muka ditutup sementara waktu. Pembelajaran di sekolah diganti secara daring atau pembelajaran jarak jauh menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Kondisi perubahan pelajaran dari tatap muka kemudian daring, kemudian kembali tatap muka dengan jangka waktu yang lama, menyebabkan perubahan perilaku peserta didik dalam menerima pembelajaran. Dan seperti ini menjadi lebih buruk ketika guru tidak menguasai kebutuhan belajar murid. Guru tidak memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Guru belum bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundangkan murid untuk belajar. Di zaman sekarang, guru belum melakukan penilaian berkelanjutan. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh dan memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Dengan peningkatan kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya, maka guru mendapatkan bimbingan dalam melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi. Kemampuan guru dalam membangun komunitas belajar warganya dan bahkan mampu menjadikan sekolah sebagai sekolah belajar. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tantangan: bagaimana kepemimpinan manajerial kepala sekolah dalam membina kompetensi guru untuk membuat perangkat pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi. Mana kepala sekolah melakukan supervisi proses pembelajaran berdiferensiasi untuk membina kompetensi guru. Bagaimana kepala sekolah melaksanakan coaching dalam mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru coach sebagai bentuk refleksi pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kepala sekolah membimbing guru dalam melaksanakan penilaian berkelanjutan. Berdasarkan tantangan di atas untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan kepemimpinan. Aksi yang dilaksanakan terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas. Menganalisis visi misi sekolah yang memperkasai perubahan sekolah berpihak kepada murid. Menganalisis kurikulum saat ini yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang berpihak kepada murid. Merancang perencanaan pelaksanaan supervisi proses pembelajaran berdiferensiasi. Merancang perencanaan dan strategi sekolah yang sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Melaksanakan coaching dalam mengevaluasi. Dalam mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebagai bentuk refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Menjelaskan bentuk dukungan guru dalam memenuhi kebutuhan siswa. Mengkaji dan menilai pencapaian perencanaan sekolah secara berkala serta penilaian berkelanjutan. Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mewujudkan kepemimpinan pembelajaran. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kepala sekolah bersama guru menganalisis visi misi sekolah yang memprakarsai perubahan sekolah berpihak kepada murid. 2. Kepala sekolah berkolaborasi dengan guru dalam menganalisis kurikulum saat ini yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang berpihak kepada murid. 3. Kepala sekolah berkolaborasi dengan guru merancang perencanaan, melaksanakan supervisi proses pembelajaran berdiferensiasi. 4.
Kepala sekolah membina guru dalam merancang perencanaan dan strategi sekolah yang sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pemetaan kebutuhan belajar murid, kebutuhan belajar, minat siswa, profil belajar siswa. B. Pembuatan perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. C. Memfasilitasi guru dalam membuat perangkat pembelajaran. 5. Kepala sekolah melaksanakan coaching dalam mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebagai bentuk refleksi pembelajaran dan diferensiasi. Coaching dilaksanakan dengan menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. 6. Kepala sekolah melakukan evaluasi pembelajaran kepada guru. Adapun teknik evaluasi yang digunakan yaitu dengan berdasarkan hasil supervisi dan observasi yang dilaksanakan baik di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung maupun di luar kelas. 7. Kepala sekolah menindaklanjuti hasil monep yang dilakukan kepada guru. Kepala sekolah mengadakan tindak lanjut secara berkesinambungan dari setiap pembinaan yang dilakukan agar kegiatan tersebut dapat dievaluasi. Refleksi. Sekolah juga memfokuskan pada perubahan mindset guru dalam mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, yakni pembelajaran berdiferensiasi yang mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kepemimpinan kepala sekolah dianggap penting dalam mengamalkan kepemimpinan pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi secara tepat. 1. Guru harus memotivasi diri mereka sendiri untuk merancang dan menerapkan pembelajaran yang fokus. 2. Guru harus memotivasi, memimpin dan mengarahkan siswa agar dapat memahami dan berkontribusi. 3. Guru harus memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai tujuan dari ruangan kelas berdiferensiasi ini. 4. Guru dapat menjadi contoh teladan bagi guru lainnya dan administrator sekolah. Kepala sekolah yang sukses mengamalkan kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pemimpin sejati. Kepala sekolah dapat dalam meningkatkan kepemimpinan yang diharapkan dapat melakukan hal sebagai berikut. 1. Bekerja dengan berbekal tujuan. 2. Menjelaskan visi pedoman ini sejelas mungkin. 3. Mewujudkan visi ini sekaligus secara bersamaan merespon pendapat dan kebutuhan warga sekolah. 4. Bersabar dan suportif terhadap permasalahan yang terjadi. 5. Mempertahankan langkah yang diambil dapat secara konsisten memastikan progres tanpa mendesak sistem bekerja di luar kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 6. Memantau hasil perubahan dan bila perlu bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Berdasarkan pengalaman sebagai kepala sekolah yang andal mengatasi perbedaan guru, kepala sekolah kemudian mendorong guru untuk membantu mereka mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Kepemimpinan pembelajaran untuk perencanaan pembelajaran berdiferensiasi jika diterapkan di sekolah akan mampu membangun komunitas belajar warganya dan bahkan mampu menjadikan sekolahnya sebagai sekolah belajar. 1. Memberdayakan warga sekolah seoptimal mungkin. 2. Memfasilitasi warga sekolah untuk belajar terus, belajar berulang atau berkelanjutan. 3. Mendorong kemandirian setiap warga sekolahnya. 4. Memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada warga sekolahnya. 5. Mendorong warga sekolah untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerjanya.